Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali, sahabat Logic Institute, pada e-learning session. Pada video kali ini, kita akan mengulas terkait cara menginstal software Expert Choice versi 11. Jadi, software Expert Choice versi 11 ini adalah salah satu software yang dapat digunakan untuk analisis AHP atau Analytic Hierarchy Process. Nah, langkah pertama adalah teman-teman memastikan bahwa file software atau file data untuk install itu teman-teman telah peroleh. Nah, untuk mendapatkannya dapat link pada deskripsi yang saya tuliskan pada kolom deskripsi. Nah, ini pastikan bahwa file tersebut sudah di-download dan terserah mau simpan di mana. Ini saya simpan di dokumen. Nah, kita pastikan dulu filenya korup atau tidak. Nah, ini ada 5 file. Yang salah satunya adalah application. Ini sekitar 42 GB. Kemudian ada petunjuknya yang readme. Di sini ada serial number. Jadi langkah pertama, buka readme-nya, file readme-nya, kemudian copy serial number-nya. Serial number-nya kita copy. Jadi tidak perlu bingung karena ini sama saja. Ini hanya versi Inggris dan versi Indonesia. Ini udah bisa kita close. Kemudian kita run softwarenya. Kita install. Ya, kita run application-nya. Nah, ini diminta kita jawab yes. Untuk mengikuti tahapan-tahapan installnya. Ini sudah bisa kita tutup. Ini kita lanjutkan dengan next. Kemudian jawab agree. Kita centang agree-nya. Kemudian next lagi. Kemudian next. Nah, ini sudah mulai proses install. Jadi pemindahan file ke sistem. Nah, cukup baik dan mudah proses install dari software ini. Karena tidak hanya waktu yang tidak terlalu lama yang dibutuhkan, tetapi juga menampilkan visualisasi dalam installnya. Jadi kita bisa tahu file apa saja yang ditransfer ke sistem dan berapa lama waktu yang kita butuhkan remaining untuk menyelesaikan install itu. Nah, ini sedikit lagi. Sekitar 5 detik. Oke, sudah mulai terbaca ini di sistem kita. Nah, ini updating system configuration. Kita menunggu beberapa detik untuk memastikan sebenarnya apakah file yang sudah ditransfer ke sistem itu sudah lengkap atau tidak. Nah, setelah ini kita akan menginput serial number dan company profile atau user profile-nya. Kita menunggu beberapa saat. Ini masih konfigurasi. Sambil menunggu, teman-teman sahabat Logic Institute bisa melakukan aktivitas yang lain. Dianjurkan untuk aktivitasnya di luar daripada PC-nya, karena jika aktivitasnya dalam PC akan memperlambat proses konfigurasinya.
kita masih menunggu updating sistem configuration-nya. Nah, tahapan ini juga nanti pasti akan apa namanya, jika teman-teman lewati, jadi hanya butuh bersabar saja sebentar. Jadi sambil menunggu saya ingin apa namanya, disclaimer bahwa software ini adalah software yang crack-an, jadi teman-teman bisa gunakan untuk latihan, tetapi untuk publish apa namanya, jurnal internasional dan sebagainya mungkin harus menggunakan yang berbayar. Nah, untuk memperoleh software yang berbayar tersebut itu bisa langsung ke websitenya SpertChoice. Nah, di sana ada apa namanya, divisi sales yang memang khusus untuk melakukan apa namanya, penjualan software. Nah, ini sudah muncul. Nah, karena saya sudah pernah menginstal software ini, maka automatically passwordnya sudah muncul, kemudian nama juga sudah ada. Ini username-nya terserah teman-teman, ini bisa diganti dengan nama teman-teman. Misalnya saya ganti dengan nama yang lain gitu ya, atau huruf yang lain, ini bisa ya. Jadi saya pakai inisial saya aja, Victoria, kemudian company name-nya saya pakai company name saya Logic Institute. Nah, ini bisa kita ganti. Yang dua di bawah ini maintenance download ini nggak perlu kita isi, kita oke saja. Kita oke. Nah, ini sudah selesai, kita finish. Nah, kita tunggu beberapa saat lagi proses finishing dari instalasi software ini. Nah, sepertinya dia membutuhkan dukungan sistem dari Microsoft. Kita coba lewati saja ini. Nah, ini sudah ada di dalam. Jadi jika terjadi seperti tadi, di close saja. Nah, ini berarti ini sudah ada. Jadi setelah install selesai, maka akan muncul dua icon dari Expert Choice ini, dari software Expert Choice ini. Icon yang pertama ini adalah portalnya, yang kedua ini adalah icon untuk run-nya. Jadi satu yang data dan satu lagi yang run. Tidak perlu kita hapus salah satu atau kedua-duanya. Jadi kita pakai yang run ini. Kita pakai yang run. Yang run ini untuk mengaktifkannya. Nah, satu tahap lagi supaya teman-teman bisa menggunakannya dengan baik. Nah, pada file yang tadi nih, file yang folder tadi, ini kita copy keseluruhan. Kita copy, kita blok aja. Kita blok. Kemudian kita copy file seperti biasa, copy paste. Nah, kita copy, kemudian kita pindahkan ke sistem yang sudah terbaca tadi. Di sistem program files, jadi kalau teman-teman punya dua pilihan, tentu gunakan yang 86, karena ini artinya 86 kali lebih cepat daripada yang satunya. Nah, di sini ada Expert Choice 11, ini dibuka. Ya, di sini kemudian ditindih saja, dipaste di sini. Paste. Nanti dia minta bahwa ini file ini sudah ada sebenarnya. Teman-teman sisa replace saja. Jadi kita updating ceritanya. Nah, ini kemudian continue. Akan terbaca sampai 100%. Setelah itu baru kita bisa membuka atau menggunakan softwarenya dengan sempurna. Oke, udah komplit 100%. Ini saya close. Nah, saya balik ke sini. Nah,
Karena ini versi kerekan, ini kurang lebih beberapa tahun yang lalu. Nah, teman-teman harus setting dulu waktunya, waktu di PC atau di laptop teman-teman. Ini di adjust dulu time dan terutama date-nya, tahunnya. Ini kita mundurkan. Ini masih menunggu. Nah, mundurkan waktunya supaya software ini bisa terbaca. Karena ini versi kerekan gitu ya. Nah, ini otomatis saya off-kan, switch off, kemudian ini saya ganti secara manual. Ini tahunnya masih terbaca tahun 2020 ini. Nah, ini saya ganti menjadi tahun 2015. Saya ganti menjadi tahun 2015. Nah, ini ada pilihannya. Jadi tanggal dan bulannya nggak perlu kita ganti. Kita ganti tahunnya saja. Ini saya change ini. Oke, ini sudah bisa kita close. Nah, kita balik lagi. Nah, ini softwarenya. Saya refresh dulu desktopnya. Supaya... Nah, ini. Double klik aja pada Expert Choice sebelah sini. Nanti akan muncul menu dari Expert Choice-nya. Sehingga sudah bisa kita gunakan. Nah, kita tunggu. Ini memastikan bahwa memang software ini sudah terinstall dengan baik. Nah, tahapan ini harus dilakukan secara seksama karena jika tidak, maka tentu tidak dapat digunakan secara optimal. Ini sudah muncul ini. Nah, inisial dari software tadi yang sudah kita masukkan. Nah, biasanya yang muncul pertama itu adalah menuliskan nah ini kita create aja. Jadi ini ini sudah bisa berarti ini. Jadi kalau kita mau mulai baru maka ini kita klik, maka ini semua akan menjadi baru. Tapi jika teman-teman sudah punya, bisa memanggilnya file yang sudah ada. Ini saya sudah punya file ini. Sudah memiliki file Expert Choice sebelumnya. Nah, itu saja. Saya kira cukup. Jadi nanti proses atau tahap aplikasi softwarenya saya buatkan satu video lagi supaya tidak terlalu lama durasinya. Selamat belajar dan sampai jumpa.